yang lain-lain, seperti tindakan yang lain. Kemarin sudah kan pasien orientasi yang pertama adalah salam senyum sapa, kedua identifikasi pasien, ketiga tanyakan keadaan pasien, keempat jelaskan prosedur dan tujuan. Setelah itu persilakan pasien untuk bertanya atau keluarganya untuk bertanya atas apa yang kita jelaskan. Nah, terus setelah itu perhatikan lingkungan, lampu apakah terang atau tidak gitu, maksudnya representatif atau tidak gitu. Jadi artinya enakan tuh kita ngerjain teh ya. Terus selanjutnya baru kita masuk ke tahapan kerja. Oh iya, sarung tangan tuh harusnya ada 3. Sarung tangan steril. Nah, ini apa? Ini yang steril. Ceritanya. Ya. Steril ada 2, yang on ada 1 ya. Nah, kenapa ibu harus memperlihatkan suction? Karena suction, nanti rangkaian dari suction itu sterilnya itu mulai dari situ. Jadi ibu ingin memperlihatkan bagaimana teknik supaya tangan itu tetap steril, karena di sini itu bermainnya adalah tangan kanan selalu steril, yang ini on ya. Bagaimana kita mengkoordinasikan tangan ini supaya bisa terkoordinasi dengan baik steril dan tidak sterilnya gitu. Setelah kita, yang pertama di fase kerja adalah mendekatkan alat-alat. Terus ini sampiran. Setelah itu kita cuci tangan ya. Setelah cuci tangan kita memakai ini. Cuci tangan mereka udah pada bisa kan semua ya. Gambar raksa. Kalau sarung tangan biasa nggak masalah kita cara pakainya gimana. Tetapi kalau sarung tangan steril, tadi begitu dibuka itu, ya nanti ibu nggak memperlihatkan lagi ya. Maksudnya kayak ibu mau ganti sarung tangan. Misalkan ini sarung tangan steril ya. Kalau yang biasa mah bebas mau pakai seperti apa. Tapi kalau yang ini misalkan alat di sini steril kayak di box ini gitu, maka kita ambil ini ya. Lihat. Tangan yang misalkan mau ini yang kanan ya. Masukkan tangan yang kanan. Ambil dalamnya. Ya. Ambil dalamnya. Setelah kalau kita sudah pakai ini, ambil luarnya kalau yang ini. Jadi skin to skin, glove to glove. Kalau kulit ketemu kulit, sarung tangan ya ketemu sarung. Nah, tidak boleh kulit ketemu sarung. Nah, jadinya nanti on. Ya, sudah. Setelah kita memakai sarung tangan, selanjutnya baca. Sambil perhatiin itu takutnya ibu ada yang kelewat. Ya, kita dekatkan bengkok ini satu berisi saffron untuk merendam alat ya. Ini terus aduk. Setelah ini kita akan melakukan suctioning. Sebelum suctioning kita lakukan, kita buka dulu semua alat yang ada di sini ya. Ini alat-alat di sini itu pertama nih, ini harus sudah terbuka. Ini kan tadinya nutup ya, ini dalam keadaan steril, ini steril. Terus setelah itu siapkan ini cairan ini, siapkan NaCl kurang lebih 50 cc, dan ini juga sama kurang lebih 50 cc H2O ya.
Dan juga siapkan juga kom yang berisi NaCl. Jadi komnya kita bisa gunakan 3. Yang ini untuk pada saat kita melakukan suctioning, ya. Terus buka juga. Ini kan sini alat sudah siap untuk GPZ ya. Selain itu kita membuka alat-alat yang steril. Contoh ini steril. Ini nanti jadi gini. Perawatan tracheostomi itu ada 4 besar yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah membersihkan kanul dalam. Yang kedua, mengganti tali. Mengganti inner kanul. Setelah itu membersihkan inner kanul. Yang ketiga, mengganti tali. Yang keempat, mengembang dan mengepiskan balon. Ibu belum menerangkan ini. Masih bingung. Inner kanul. Ini adalah kanul tracheostomi. Nah, terdiri dari bagian-bagian ini yang disebut dengan cup, balon, ya. Ini balon. Balon ini fungsinya untuk menahan supaya dia nggak keluar, sama seperti kateter, ya. Terus ini namanya outer kanul dan ini namanya paste plate. Terus ini namanya inner kanul. Ini inner teh berarti dalam kan? Ini outer atau bagian luar kanul. Terus ini balon. Balon ini akan terhubung dengan ini. Kekuatan balon ini sama dengan kekuatan ini. Jadi kalau kita masih udah begini, ketika kita pengen tahu ini balonnya masih kuat nggak, ini dipegangnya untuk kontrolnya, sebagai kontrol ini. Kalau ini lembek pasti di sini lembek juga, itu ya. Nah, cara mengisi balon ini gimana dan mengeluarkannya? Nih, tinggal ditarik. Sebelum pas ini dimasukkan dalam keadaan begini, dokter biasanya gini, nyayat, begitu ketemu dengan trachea, yang melakukan adalah dokter. Kita hanya merawat. Dan peran perawat pada saat memasang adalah sebagai asisten. Dia yang akan membantu dokter. Pas memasang saja gitu. Kita yang memegang hak. Ibu biasanya melakukannya dengan dokter THT. Melakukan tindakan ini. Atau kadang-kala dokter bedah saraf juga mengerjakan. Tergantung ininya. Tapi yang expert banget dokter THT. Ya, karena kan dia telinga, hidung dan tenggorokan. Tuh, ya, udah ngerti ini? Ada yang ditanyakan dari ini? Bagian-bagian ini? Ini inner, ini outer, ini paste plate, ini cup. Jadi jangan ketika nanti ibu mau terang, kita harusnya inner kanul, bingung. Jangan bingung ya. Ini inner kanul. Dia bisa dicopot. Ini yang akan selalu dibersihkan. Kenapa harus dibersihkan? Karena kadang-kadang dahaknya banyak di sini dan nempel. Ya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan inner kanul yang disposable, artinya disposable itu kan sekali buang. Jadi ini harus dalam kemasan. Contoh begini, kemasan. Kalau dia dalam kemasan, maka kita buka sini. Kita ada di sini nih. Kita ada di sini. Kita buka-buka, ini buka. Terus ini sepet juga. Kalau misalkan memang sepetnya dari sini juga kita buka. Masukkan di sini. Ya. Dan ini apa namanya? Sikat, brushnya juga sama. Kalau dia dalam keadaan ini, kita masukkan juga ke sini. Ya, bisa dipahami? Oke, lanjut. Kalau terlalu cepat bilang, ya. Sudah, ini sudah masuk. Yang steril ini sudah masuk. Terus yang harus kita siapkan adalah apa? Kasa. Ini kasa 1. Kasa 1 ini harus dibasahi dengan H2O. Yang satu lagi dengan NaCl
yang satu lagi kasak kering, dan yang satu lagi adalah untuk penutup nanti luka. Maka kita tinggal ini basahin, jangan terlalu basah juga, jangan juga terlalu kering ya, jadi lembab. Terus H2O juga sama, berikan H2O dulu, terus NaCl. Fungsi H2O di sini adalah untuk mengangkat kotoran ya, atau benda asing. Biasanya kalau di kamar operasi digunakan untuk, kan lukanya jelek, ada nanahnya. Setelah nanahnya kita angkat, kita buang, digosok pakai H2O, nanti berbusa, baru dicuci pakai NaCl. Nah, sudah semuanya siap begini, harusnya memang ada lidi woten yang tadi swab, kapas swab ya, berujung kapas lidi, yang berujung kapas itu kan lidi woten. Kapas ketiga sama itu untuk membersihkan ini, untuk membersihkan lukanya yang bawah. Kan ada memberikan, nanti ada membersihkan ini outernya, ada membersihkan bagian lukanya. Itu seharusnya begitu. Tapi di sini ini nggak ada gitu loh. Kalau di itu masih tidak, di situ juga tidak disebutkan secara gamblang ya untuk penggunaan dari itu. Tapi kita akan, nanti ibu akan kasih pemahaman kenapa harus ada itu gitu ya, ada juga tuh. Selanjutnya, kalau semuanya sudah dibuka, ini semua sudah. Nah, terus siapkan satu lagi adalah tali. Talinya ada ini ya, ada yang gini ya, tali ada kemarin itu di kotakan. Hah? Di kotakannya nggak ada. Wah, nanti gimana dong? Ini kan biasanya ini sudah terpasang tali dari bawaan dari platnya ini, dari kanalnya ini. Jadi dari kotak kanalnya itu ada talinya. Kemarin ada contohnya, tapi kemana ya? Ada contohnya, tapi nggak tahu kemana. Yang jelas, tapi kalau kita buat sendiri, maka tali ini dibagi dua. Ini kurang lebih 60-70 cm, seukur lingkaran kepala, lingkaran leher orang dewasa. Ini masukkan ini satunya ke sini ya. Jadi gini cara memasang tali itu. Masuk ke sini. Terus ke sini dua-duanya. Setelah itu masuk ke sini. Terus ditali di sini. Seperti itu ya. Cara memasang tali. Udah nyampe ke masang tali. Nah, tadi kan kita kembali ke ini. Persiapkan talinya sepanjang itu, jadi pasang untuk mengganti tali yang ini kan. Jadi siapkan tali, kalau ada itunya mah, tapi nggak ada ya itu roll khas, nggak ada. Siapa? Nggak ada, ibu kemarin cuma itu doang. Ada ya? Nah, lanjut. Nah, kalau semuanya sudah siap, maka kita lanjutkan ke pengisapan. Ya, melakukan suctioning. Ya, pada saat kita melakukan suctioning, maka kita ganti sarung tangan dengan sarung tangan steril. Ini sudah tinggal ambil, kita buka. Kita boleh ambil dengan ini ya, ataupun kita begini, asal diambil yang bagian dalam ya.
ini sudah dibuka untuk suction, maka kita tinggal ambil. Awas, yang penting kita tidak memegang bagian luar ya. Nah, setelah itu, nah pada saat kita mau menyambungkan, kita boleh pegang dengan tangan kiri. Hati-hati, tangan kiri sudah on ya. Masukkan. Fungsi ini kan tahu ya untuk apa? Baik, untuk kalau ditutup itu untuk menghisap, kalau dibuka tidak akan menghisap. Jadi kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan sampai batu-batu. Setelah itu kita tarik sedikit-sedikit sambil rada diputar, sambil ditutup. Nah, terus kita bilas dengan NaCl. Nah, kalau misalkan masih, kita lakukan lagi. Yang penting tidak boleh lebih dari 15 detik saat penghisapan, karena nanti pasien bisa hipoksia ya, jadi nggak boleh. Selesai, kita bersihkan lagi, kita cek. Nah, tangan kita masih steril yang kanan. Tidak. Setelah melakukan penghisapan, maka kita akan melakukan penggantian kanul dengan disposable. Mengganti kanul yang disposable. Disposable itu yang sekali pakai. Pertama, tangan kita tarik dengan yang ini kanulnya, inner kanul itu kan kunci ya. Jadi tarik dari kuncinya. Ini. Terus kita tarik pelan-pelan sambil selalu memperhatikan apakah pasiennya kesehatan bernapas atau tidak. Tarik. Kalau sudah tarik, karena disposable, buang saja. Lalu ini tangan kita stand, ambil yang baru, yang sudah dibuka. Nah, setelah diambil, kita masukkan ke cairan NaCl ya, NaCl, atau dibanjur pakai NaCl boleh. Misalkan kita nggak bawa banjur pakai NaCl boleh. Setelah itu sampai airnya habis aja loh. Nggak boleh ada sama sekali air masuk, karena bisa aspirasi pasiennya. Nah, setelah itu masukkan lagi ke sini. Selesai. Sudah. Nanti hubungkan lagi dengan oksigen. Oh iya, yang tadi. Pada saat kita mengambil, pada saat kita buka, kalau memang dahaknya banyak, kita suction. Kalau perlu di-suction. Kan barusan juga habis suction, tapi bisa. Ternyata masih banyak. Kita boleh suction, tapi kalau tidak ya nggak apa-apa, nggak juga. Kalau perlu suctionnya di situ diangkat. Kalau memang perlu suction baru ganti dengan yang baru. Itu untuk yang disposable. Sekarang yang membersihkan kanul dalam ya, buka saja. Membersihkan kanul yang tidak disposable, artinya membersihkan kanul dalam kan ya, karena sama tindakannya. Jadi cukup kita sini aja ya. Yang pertama kita tarik ini tarik. Kalau misalkan perlu suction, ini kemanain, karena ini cuma satu, maka kita masukkan dulu ke H2O ya, sini. Ini cairan H2O. Terus yang harus diketahui, ini dalamnya steril, tapi luarnya tidak. Jadi artinya ini bisa dipegang ya. Sudah. Setelah itu ambil sikat. Sikat ini kan tangan kita steril kan. Ambil sikat, karena kita harus cepat, maka sikat ini. Sikat, bersihkan di atas ini nih, di atas ini ya, di atas H2O nya ini. Nah, setelah itu kalau sudah disikat, masukkan ke kom yang berisi NaCl. Setelah itu kalau sudah bersih, sudah ini ambil dengan tangan kanan,
sampai airnya menetes, ya. Tetes, air di dalamnya sudah tidak ada, baru kita masukkan ke ranol. Sudah, kunci lagi, sambungkan lagi dengan oksigen atau ventilator, ya. Setelah itu, setelah kita melakukan penggantian, maka kita akan membersihkan bagian area dari tracheostomy dengan apa? Ini, ya. Kita ini tangan kita kan masih steril kan, tapi kalau kita tidak yakin, kita pakai ini, ya. Kita naikkan, kita ambil yang chirurgis dulu, nih. Sebelumnya kita buka dulu ini, ya. Kalau kita buka ini berarti ini sudah on, maka kita simpan. Terus kita ambil yang ini, naikin lagi yang ini, ya. Ini naikin. Nah, baru kita ngambil ini yang H2O, kasa yang berisi H2O. Kita bersihkan dari mulai yang bawah, dari dekat luka terus ke sini ke atas, ya, dari dahak-dahaknya. Setelah itu ambil kasa yang NaCl dengan dengan pinset yang ini. Gak boleh yang ini masuk dari ke sini, karena yang ini sudah ke pasien, ya. Ini juga sama. Ini untuk membersihkan tadi H2O, ya. Setelah itu baru dengan kasa kering, dikeringkan dengan kasa kering. Sudah, baru setelah itu kita tutup. Ada rambutnya. Kita tutup ini seperti tadi. Kasanya kita lipat menjadi huruf V supaya kita tidak kesulitan pas memasukkannya. Dah selesai untuk perawatan lukanya. Masukkan ini ke sablon. Lalu setelah itu yang akan kita lakukan adalah mengganti tali. Mengganti tali itu gini, tali yang tadi, yang misalkan yang sudah kita siapkan, ini jangan dulu dibuka, tapi masukkan dulu tali yang tadi. Masukkan. Setelah itu seperti tadi masukkan, disamakan dulu, baru ditarik ke sini, masukkan dari sini tali. Setelah itu baru kita gunting yang lama. Sudah selesai. Mengganti tali sudah selesai. Setelah itu mengembangkan dan mengempiskan balon. Nah, karena tangan kita sudah memegang tali, ini sudah on, maka kita ganti dengan yang steril. Caranya seperti tadi. Kalau bagaimana cara memakai yang steril, ya, boleh diambil dalamnya. Itu sama persis seperti tadi kayak ibu, ya. Setelah itu tindakan selanjutnya adalah mengganti dan mengembangkan dan mengempiskan balon. Nih kita buka. Setelah itu kita lihat di sini. Oh, ini tuh kuncinya ke bawah. Ini mah longgar karena ini. Lihat. Ini ada yang ada kuncinya, ada yang tidak. Di sininya teh. Kalau yang ini ada kuncinya. Nah, kalau ada kuncinya, buka dulu kuncinya, klemnya. Buka. Ya. Harus setelah itu baru masukkan ke sini. Tarik udaranya sambil dilihat apakah pasien mengalami kesulitan bernapas atau tidak. Nah, kalau tidak ada, masukin lagi. Ini fungsinya untuk apa?
untuk kenapa harus dikembangkan ya pemirsa, supaya kalau misalkan ada dahak-dahak yang menempel, tidak menempel akhirnya menjadi sulit nanti dikeluarkan ya. Sudah selesai untuk tindakannya ya. Lalu kalau sudah selesai, kita bereskan alat-alat, lalu kita evaluasi, kita lihat kebersihannya bagaimana, dahaknya masih banyak atau tidak, dan kita evaluasi suara napas. Suara napasnya dengarkan kiri dan kanan gitu. Selesai.